warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah jika kalian semua sehat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, sebelum menyimak video pembelajaran kali ini, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang akan pimpin ya. Baik, berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing dimulai. Baik, berdoa selesai ya. Nah, ibu akan memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama ibu Mita Maulani. Kalian semua boleh panggil Ibu Mita ya. Pada video pembelajaran kali ini, ibu akan membahas mengenai perubahan lingkungan fisik dan cara mencegahnya. Sebelum membahas materi, ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada anak-anak di rumah nih. Apakah kalian tahu tidak contoh dari kerusakan lingkungan? Kayaknya kalian masih bingung ya. Atau gini deh, kalian tahu tidak atau pernah lihat tanah yang kering itu yang terjadi pecah-pecah atau retak? Nah, kalian pernah lihat ya, pada awalnya tanah itu kan tidak pecah-pecah ya, tidak retak. Tanah itu ya mulus aja gitu ya, kayak lembab seperti itu. Lalu kenapa tanah bisa pecah-pecah? Iya betul, karena panas jadi retak ya. Nah, keretakan pada tanah itu merupakan salah satu contoh dari perubahan lingkungan fisik. Apakah kalian tahu apa yang menyebabkan tanah menjadi rusak? Kalian kurang tepat anak-anak. Jadi penyebab dari retaknya tanah yaitu matahari. Kenapa? Karena matahari itu mengeluarkan cahaya yang sangat panas. Atau ada juga yang disebut dengan musim kemarau, di mana pada musim kemarau itu air menjadi sulit, tanah-tanah menjadi kering, lalu pohon-pohon gersang. Nah, contoh dari penyebab panas matahari yaitu tanah retak. Baik anak-anak, dari contoh barusan, apakah ada yang tahu apa itu kerusakan lingkungan atau perubahan lingkungan fisik? Apakah ada yang tahu? Nah, iya betul anak-anak. Jadi, kerusakan lingkungan adalah perubahan lingkungan yang terjadi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah hujan, angin, lalu ada gelombang laut, dan matahari. Nah, tadi kan kita sudah bahas penyebab kerusakan lingkungan dari matahari. Lalu, apakah ada yang tahu apalagi nih penyebabnya? Tadi ibu udah bilang loh, udah berbicara mengenai penyebab-penyebabnya. Apakah kalian ada yang tahu atau kalian ingat gitu? Nah, iya betul, kalian hebat ya. Kalian sudah dapat memahami dan menyebutkan contoh-contoh dari peristiwa alam yang dapat menyebabkan kerusakan bagi lingkungan. Ibu akan memperjelas mengenai tadi kan sudah matahari, lalu sekarang angin ya. Angin dapat menyebabkan kerusakan lingkungan fisik loh, yang seperti rumah, robohnya rumah, tumbangnya pohon-pohon dan lain sebagainya. Kenapa? Jika angin tersebut merupakan angin puting beliung, maka semuanya akan hancur. Apakah kalian ada yang tahu bagaimana sih angin puting beliung itu? Baik, ibu kasih lihat gambarnya ya. Nah, ini merupakan contoh angin puting beliung. Seperti ini gambarnya anak-anak. Baik, selanjutnya ibu akan menjelaskan mengenai hujan. Nah, hujan yang tadi benar, yang tadi ada yang menyebutkan bahwa banjir. Karena jika hujan terus-menerus akan menyebabkan banjir. Apalagi jika keadaan di lingkungan
tidak stabil atau yang dapat menyebabkan banjir itu dapat terjadi. Lalu ada lagi yang diakibatkan oleh gelombang laut. Betul juga tadi yang menyebutkan tsunami, tapi ada lagi loh yang diakibatkan oleh gelombang laut, yaitu abrasi. Apakah kalian tahu apa itu abrasi? Jadi anak-anak, abrasi itu adalah pengikisan. Nah, kan di pinggiran pantai itu ada tuh pinggirannya. Nah, selalu ada gelombang laut yang mengarah ke darat. Terus-terusan pinggiran pantai itu terkena ombak di laut atau di pantai. Nah, mengakibatkan lama-lama menjadi tipis. Jadi abrasi itu penipisan pinggir pantai. Nih Ibu kasih lihat gambarnya ya. Ini gambarnya abrasi. Ini contoh abrasi di mana pinggiran laut telah menipis yang disebabkan oleh gelombang laut atau pantai. Nah, ternyata angin, hujan, gelombang laut, dan matahari selain memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, ternyata memiliki dampak yaitu merusak lingkungan. Selain itu, dengan adanya kerusakan lingkungan, apakah ada yang tahu tidak bagaimana cara mencegah supaya kerusakan lingkungan pada perubahan fisik ini tidak terlalu atau tidak terjadi? Apakah ada yang tahu bagaimana cara mencegahnya? Nah, anak-anak, ada beberapa cara mencegah dari beberapa peristiwa yang dapat menyebabkan perubahan lingkungan fisik. Yang pertama, ada banjir. Nah, jika banjir, kita dapat mencegahnya dengan membuang sampah pada tempatnya. Lalu, kita bisa membersihkan saluran-saluran air yang tersumbat oleh sampah. Yang kedua, ada angin. Peristiwa yang diakibatkan oleh angin seperti rumah-rumah hancur, pohon-pohon tumbang, kita dapat mencegahnya atau kita dapat mempersiapkan diri kita. Kita harus mempunyai kesiapsiagaan dalam menghadapinya dan ingat, jangan panik. Lalu yang ketiga ada gelombang laut. Nah, cara mencegahnya kita dapat membangun hutan mangrove atau hutan bakau. Selain itu juga dapat membangun pemecah gelombang laut. Lalu yang terakhir, seperti contoh tanah retak atau musim kemarau, kita dapat menanam pohon yang banyak. Lalu kita dapat menghemat air supaya kita mempunyai cadangan air ketika musim kemarau datang. Dan juga dapat membangun bendungan. Nah, sekianlah contoh-contoh dari mencegah dari penyebab kerusakan lingkungan atau kerusakan perubahan lingkungan. Kesimpulan dari video pembelajaran kali ini bahwasannya kerusakan lingkungan merupakan salah satu peristiwa di mana terjadinya perubahan lingkungan fisik yang diakibatkan oleh 4 faktor, yaitu matahari, angin, hujan, dan gelombang laut, dan juga dapat dicegah dengan tadi yang telah dijelaskan. Sekian dari video pembelajaran kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat dan tetap di rumah aja serta terapkan protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.